Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini Rabu ya 24 Juni 2020. Ya, kita insya Allah membahas artikel dengan judul yang favorit dan mulia. Kenapa judul ini saya ambil? Karena beberapa kali saya tampak gitu ya ketika membuka media sosial Facebook tuh. Beberapa kali tampak ada bimbingan belajar di Depok ini gitu yang menawarkan harga gitu ya. Ada yang 4 juta, 5 juta, bahkan ada yang di atas 10 juta ya untuk beberapa paket program. Ya, tujuannya agar para pelajar atau siswa itu bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Ada beberapa testimoni di situ yang telah mengikuti program bimbel itu atau bimbingan belajar itu telah diterima di program studi ini, di kampus ini gitu yang dianggap favorit itu. Nah, pada saat yang sama saya juga tampak gitu ya di media sosial itu satu kampus Islam gitu ya, sekolah tinggi ilmu tarbiyah atau sekolah tinggi ilmu Al-Quran gitu kan, yang menawarkan pendidikan S1 gitu ya dengan program beasiswa full 100% gitu. Jadi saya tahu bahwa ada beberapa kampus yang seperti itu, bahkan di Depok ini ada beberapa yang saya tahu paling tidak satu lah ya, satu perguruan tinggi yang bagus ya, bidang ekonomi yang itu dipesantrenkan juga mahasiswanya ya full gratis ya, lulusannya itu juga telah terbukti gitu kan menjadi aktivis dakwah dan aktivis ekonomi di berbagai daerah di Indonesia ini. Nah, jadi ada dua fenomena kalau kita di situ ya. Satu, betapa banyak anak-anak, tentu saya pikir itu banyak anak-anak Muslim juga yang mau bersekolah belasan tahun gitu ya, kemudian ikut bimbel dengan tujuan bisa diterima di perguruan tinggi yang dituju itu gitu ya. Jelas tidak menawarkan keunggulannya itu supaya mahasiswanya punya akidah yang baik ya kan, memahami Al-Quran dengan baik, memiliki akhlakul karimah ya, kemudian dia akan menjadi pejuang di jalan Allah. Enggak begitu yang ditawarkan itu. Perguruan tinggi yang dianggap favorit ini, yang ditawarkan itu adalah lulusannya akan bisa bekerja di tempat-tempat yang keren gitu loh. Sampai ada satu fakultas saya tahu gitu ya, di waktu ospek itu saya baca mahasiswa barunya diberikan kebanggaan, yel-yel kebanggaan gitu ya. Lulusan kita ini gitu, seapes-apesnya itu jadi menteri gitu. Karena memang dari fakultas ini banyak lulusannya gitu ya, yang jadi menteri banyak, itu tentu lebih dari 2 lah gitu ya, yang jadi menteri gitu. Jadi di media sosial juga sekarang berkembang, bahkan di situs satu berita terkenal itu tadi saya baca ya, lulusan UI mendominasi BUMN atau lulusan UGM mendominasi kabinet, lulusan ITB mendominasi direksi BUMN gitu. Nah itulah itu yang orang mau masuk ke kampus-kampus favorit itu gitu kan, karena yang ditawarkan oleh kampus favorit itu adalah lulusannya itu keren, bergengsi gitu loh, banyak jadi pejabat, banyak jadi direktur, atau banyak pokoknya orang kaya lah gitu loh ya, karena itulah yang sehingga orang mau berbondong-bondong tuh gitu, sampai kadang-kadang dari SD sudah cita-citanya ke situ ya. Dan tentu ada yang membayar ya, kalau dihitung dari TK sampai SMA tuh ada yang sampai miliaran rupiah, karena saya tahu ada SMP saja yang di daerah Serpong itu uang masuknya 135 juta, uang bulanannya 8 juta. Nah, itu belum uang yang lain-lain ya untuk keperluan pribadi siswa. Jadi 3 tahun berapa biaya yang diperlukan. Belum SMA ya, bimbel perguruan tinggi. Di tingkat perguruan tinggi itu ada yang di Jakarta satu kampus kedokteran ya swasta gitu kan, kedokteran swasta itu punya saya baca di internet tuh biayanya berapa ya, diperkirakan setahun-tahun pertama itu sekitar 500 juta rupiah.
Gitu. Ya lumayan lah untuk banyak orang ya biaya segitu. Nah tadi saya bilang pada satu sisi seperti itu ya, satu sisi beberapa kampus Islam membuka pintu seluas-luasnya gitu ya, bahkan gratis gitu ya 100%. Ya lulusannya dididik jadi dai, jadi manajer unit-unit usaha syariah dan seterusnya gitu. Tapi yang daftar nggak ngantri gitu, nggak pakai bimbel gitu, nggak seperti yang kampus favorit itu. Nah itulah yang dalam artikel ini saya ingin membahas ya. Jadi perlu introspeksi perguruan tinggi Islam ini mengapa posisinya seperti itu. Nah, ini yang kami sekarang di Akbam ya, Asosiasi Kampus Berbasis Akhlak Mulia itu sedang menggodok ke situ. Jadi kita justru ingin harus menjadikan kampus-kampus favorit yang sekarang dikatakan favorit itu sebagai tempat bercermin gitu ya. Kelebihan-kelebihannya gitu kan, keunggulan-keunggulannya harus kita pelajari, kita kaji gitu ya, dan kita ambil yang bermanfaat ya. Pada saat yang sama kampus-kampus Islam ini harus melakukan pembenahan secara internal ya, kualitasnya ya, paling tidak secara umum itu ada dua. Satu yang mendasar adalah masalah iman, takwa, akhlak mulia. Yang kedua adalah tentang kompetensinya, keunggulannya gitu. Nah, insya Allah ini menjadi bahan evaluasi yang sangat penting bagi perguruan tinggi Islam, sehingga nantinya fenomena yang ada seperti sekarang ini saya berharap bisa berbalik gitu. Jadi kalau nanti anak-anak pintar dari SMA Islam, dari pesantren itu, mereka berbondong-bondong pertama gitu, mimpi tertingginya adalah masuk ke kampus-kampus Islam itu. Nah baru kalau nggak diterima pindah ke kampus negeri gitu. Apa itu bisa? Bisa, kenapa tidak? Ya, kenapa? Saya tahu ada beberapa kampus yang bukan Islam gitu ya, itu justru menjadi kebanggaan bagi para mahasiswanya. Ya, daripada mereka kuliah di kampus negeri gitu ya. Ada yang sudah seperti juga di sekolah-sekolah sekarang ini sudah banyak sekolah-sekolah Islam yang menjadi tujuan utama ya, bahkan membayar mahal pun gitu ya, mereka tidak mempersoalkan itu. Nah, ini artikel ini memberikan gugahan cara pandang kita harus diubah ya terhadap apa itu maju, apa itu favorit, apa itu mulia gitu. Karena tujuan kampus dalam Islam itu adalah meletakkan kemuliaan takwa itu sebagai yang tertinggi. Ya, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kamu yang takwa. Nah, ini sekedar perenungan ya, silahkan diamat-amati gitu kan. Nanti kita bisa buat diskusi khusus tentang masalah ini. Apa sih mencari kampus yang mulia sebetulnya, yang favorit itu seperti apa? Ya. Baik, saya kira begitu saja ya. Secara singkat silahkan dibaca artikelnya. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.